Di dalam agama kita tidak ada seorang pun yang Allah jadikan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai standar kebenaran pada individu. Ini nggak ada. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadu biqawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang yang berbicara bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah beliau berbicara melainkan wahyu dari apa yang Allah sampaikan kepadanya. Allah berfirman di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, apa yang ia sampaikan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka perhatikan ini, ketika kita melihat seorang berpendapat tentang Islam, maka lihat pada dua sisi. Yang pertama, sisi dalil. Apakah ketika dia berpendapat, dia berbicara, ia memiliki landasan berupa dalil dari Al-Quran atau hadis? Kalau seandainya dia tidak memilikinya, maka siapapun dia, ucapannya tertolak. Yang kedua, dia pakai dalil. Dia pakai dalil. Maka lihat dari sisi yang namanya istidlal, cara pendalilan. Apakah cara pendalilannya ia mengikuti sebagaimana kaidah-kaidah yang ada di kalangan para sahabat, atau dia membuat-buatnya sendiri? Nah, disinilah yang menjadikan seorang itu terkadang ia tidak sadar taklid buta kepada seseorang, baik itu syekh, habib, ustadz, atau siapapun, kiai misalnya, karena mereka menyangka, loh kiainya pakai dalil, ustadznya ngomongnya ada dalilnya. Bahkan ada yang menulis disertasi magister pakai dalil ia menghalalkan zina. Iya, pakai dalil bukan? Wa ma malakat aymanukum, dalilnya tentang adanya bolehnya budak didatangi tanpa harus dinikahi dengan mahar. Pakai dalil. Inilah zamannya, kita harus paham, kita sebagai seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat dan taufik untuk bisa duduk di majlisul ilm, kita harus paham tidak ada seorang pun manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai standar kebenaran. Sehingga siapapun yang berbicara, kita lihat pada dua hal tadi. Yang pertama, dari sisi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dari sisi istidlal, cara menggunakan dalilnya. Sehingga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatuhum ulul irfani, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina an-nususi wa baina ra'i fulani. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dinukilkan dari para sahabat, karena mereka inilah yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat keliru di dalam pemahamannya, Allah yang langsung meluruskan kekeliruan ini, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meluruskannya. Dan ini banyak contohnya. Kita ambil satu di dalam Surat Al-Baqarah, hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, ketika Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah tentang sahur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Makan minumlah ketika sahur sampai terlihat jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Secara lahiriah maknanya benang putih, benang hitam ma'ruf. Benang dipakai buat jahit. Akhirnya Adi bin Hatim mengambil dua benang ini, meletakkannya di samping tempat ia tidur. Makan, sahur, makan terus. Ya nunggu kalau mau bisa jelas, itu kan sekitar 40 menit setelah
Adzan subuh biasanya baru jelas. Akhirnya makan terus dia. Masuk sholat subuh ternyata udah azan. Dia datang ke masjid, ya Rasulullah, ceritain dia. Akhirnya Allah yang langsung meluruskannya dengan menurunkan tambahan pada ayat ini, minal fajar. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah fajar. Benang putih perlahan cahaya matahari yang memecah gelapnya malam, dan benang hitam adalah gelapnya malam yang akan sirna perlahan demi perlahan. Jadi seperti itu. Makanya para ulama mengatakan para sahabat ini secara sahabat ma'sum. Manhajus salaf secara manhaj ma'sum. Adapun individu-individunya belum tentu ma'sum. Kita ulangi, para sahabat ini secara mereka sahabat ma'sum. Tapi individu-individunya tidak ma'sum. Begitu juga manhajus salaf. Manhajus salaf ini manhaj yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dinukilkan dari para sahabat ma'sum. Mustahil manhaj salaf ini salah. Mustahil ada manhaj salaf yang bertentangan dengan logika, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mustahil. Tapi terkadang kelakuan sebagian oknum ini berbeda dengan manhaj salafi, walaupun dia mengklaim salafi.